Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat, baik itu nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan maupun rutinitas kita sebagai tenaga pendidik, dan terlebih lagi khususnya untuk kegiatan seminar yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tentunya tak lupa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan yang kami hormati, yang pertama tentu kita selalu merasa bahagia ya, karena hari ini di tengah-tengah rutinitas kita kembali melaksanakan suatu kegiatan yang kegiatan ini adalah lanjutan dari komunitas belajar yang sudah kita bentuk dan sudah kita lakukan beberapa kegiatan sebelumnya. Nah, ini tentu perlu kita apresiasi karena ini adalah bagian daripada semangat kita secara kolektif untuk meneruskan kegiatan-kegiatan dan pembelajaran-pembelajaran yang ada kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Demikian pengantar dari kami pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita pada kegiatan hari ini, karena beliau ini sudah beberapa kali, 2 kali mengikuti kegiatan yang terkait dengan pendidikan inklusif. Oleh karena itu hari ini tema kita adalah tema lanjutan dari implementasi pendidikan inklusif. Olehnya itu, untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber Bapak Misran SPD, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan implementasi pendidikan inklusif tersebut. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih. Anu sih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Sebelumnya saya sampaikan kepada kita semua bahwa insya Allah ya, hari ini kita akan melakukan satu kegiatan ya, dalam bentuk seminar ya, di mana materi ini adalah merupakan hasil ya, yang didapatkan pada pelaksanaan kegiatan di tanggal 28 sampai tanggal 30 kemarin di provinsi ya, tepatnya di Jazz Hotel, dan ini wajib untuk disampaikan karena ini adalah merupakan tindak lanjut dari pendidikan inklusif. Ya, nanti sebentar saya akan sampaikan ya, supaya kita ini sama-sama bisa memahami. Ya, saya tidak menggurui kita semua karena kita semua ini adalah guru, tetapi mari kita berbagi. Ya, dan seperti apa yang dikatakan oleh moderator tadi, bahwa komunitas belajar ini sangat besar manfaatnya bagi kita semua, dan ini kita akan jadikan sebagai satu media ya, dalam rangka untuk berbagi. Ya, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman ya. Nah, ini. Jadi kalau saya melihat kemarin dari kurang lebih 38 ya sekolah tingkat provinsi SMA di tingkat provinsi itu yang mengikuti
ini sudah sebagian besar ya memiliki komunitas belajar. Ya, termasuk SMA Negeri Dampelas, saya sudah sampaikan kemarin, dan ini mendapat apresiasi dari kepala bidang bahwa seyogianya ya sekolah itu sudah harus memiliki yang namanya komunitas belajar. Alhamdulillah kita sudah punya komunitas belajar itu yang nanti insya Allah akan kita jadikan wadah ya dalam rangka untuk berbagi tadi itu ya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya, karena kita ini harus ya berubah ya sesuai dengan perkembangan zaman ya, tidak bisa stagnan ya ini. Jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak ya kepada seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan yang insya Allah mungkin akan bergabung nanti bersama-sama dengan kita, karena sudah saya tegaskan bahwa pendidikan inklusif itu ya itu bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga adalah tanggung jawab ya semua stakeholder yang ada ya yang terlibat dalam pengolahan pendidikan, termasuk orang tua di dalamnya ya. Nah, nanti untuk materi hari ini yang sebenarnya ini materi cukup banyak ya, tapi insya Allah materi pada hari ini yang saya sampaikan itu adalah ya bagaimana kita akan mengetahui kebutuhan khusus itu ya, dan bagaimana cara kita untuk melakukan diagnostik. Ya, tapi perlu saya sampaikan kepada kita bahwa sebenarnya pekerjaan diagnostik ini ya, ini hanya dilakukan oleh ya orang-orang yang memiliki profesi khusus itu. Ya, khususnya ya para psikolog. Ya, makanya di sini nanti saya tidak mengajarkan kepada kita ya bagaimana mendiagnostik ya yang lebih dalam itu terhadap siswa-siswa yang berkebutuhan khusus tadi itu. Ya, atau biasa kita istilahkan ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Tetapi kita hanya diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi ya, jadi guru itu tugasnya hanya mengidentifikasi ya. Ini karena kalau diagnostik itu harus jelas, dia instrumennya itu harus jelas ya. Jadi kalau kita ini hanya identifikasi ya, insya Allah nanti sebentar kalau kita sudah tahu dasar-dasarnya baru diberikan kita instrumennya ya, kita sudah bisa mengidentifikasi. Alhamdulillah kemarin ya guru BK dalam hal ini Ibu Umul ya sudah saya berikan itu ya, sudah mulai dia baca-baca Pak yang begini-begini ya sudah. Kalau itu adalah ranahnya diagnostik, kita hanya identifikasi, tapi paling tidak proses identifikasi itu akan ya lebih dekat ya dengan permasalahan yang nanti akan kita hadapi ya terhadap perkembangan siswa didik sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan ini ya siapa tahu ini juga bisa kita jadikan sebagai penyemangat suasana dalam memulai setiap pembelajaran. Ya, ada beberapa ini ya ice breaking yang sempat juga disampaikan kemarin ya, dan saya lihat ini cocok sekali kita terapkan di usia ya anak SMA. Ya, coba kita berdiri. Saya mohon maaf kepada kita berdiri dulu sejenak walaupun posisi kita, karena memang kalau ice breaking itu ya selalu dilakukan pada posisi berdiri. Ya, walaupun itu berdiri itu memang bagiannya bapak-bapak ya, tapi untuk sekarang ya kita sama ratakan dulu. Ya, ini alhamdulillah kemarin setelah dia ini ya sudah. Ya, coba kita mulai ya. Jadi ini sudah ada panduannya di depan. Ya, kemarin sudah saya uji coba dengan anak-anak yang apel pagi. Alhamdulillah, ya ada keceriaan yang muncul karena ada hal yang baru. Ya, jadi nanti gini ya, saya ajarkan dulu. Ya, ini tahu saya dibilang mari tertawa dulu ya. Ya, jadi kita tertawa ya. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Nah, kan gitu ya. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Nah, buka mulut tertawa 1 kali, ha. Nah, buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, tidak ada suaranya kan gitu. Nah, di situ kan konsentrasinya begitu. Ya, ya tidak. Untuk sementara kita terus boleh sebenarnya kalau di kelas boleh. Ya, kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, mulai 1 2 3. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara.
Nah, bagus. Berarti konsentrasi betul ini Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Coba kita lanjut yang kedua. Ya, supaya ini bisa diadopsi. Tidak apa-apa yang kita adopsi. Ya, ya, tidak ada hak ciptanya ini. Ya. Kalau untuk kebaikan untuk rumahnya ini. Nah, kalau di sini, ya ini tepuk jari. Jadi ada namanya gini, ya, tepuk jari 1, tepuk jari 2. Jadi 2 jari kasih ketemu, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, dan terakhir itu adalah tepuk jari. Ya ini tepuk jari 5. Bunyikan suara pro pro pro, itulah bunyinya. Jadi nanti terakhir itu baru bisa didengar bunyinya. Nah, coba kita mulai. Ya, tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bunyikan suaranya prok prok prok. Nah, itulah bunyinya. Nah, ini kan luar biasa. Iya, paling tidak. Yang ketiga, ya ada lagi yang ketiga. Ya, iya ada. Nah, ini gerak tangan. Nah, jadi begini, ya. Tangan, ya ini. Nah, ini. Ya, jadi dilihat dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Ya, duk yang rapi siap berdoa. Kan bagus. Jadi kita tidak lagi mengajak siswa itu sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Anda kan gitu ya. Ini masukan bagus sekali ini ya. Ya, nah, coba sudah. Terima kasih banyak. Iya. Boleh duduk. Iya. Nah, kalau ini nanti kita akan implementasi, tidak jadi persoalan, ya. Umpamanya, ya nanti, ya tidak usah terlalu banyak, cukup di situ. Karena kita kan selalu memulai pembelajaran dengan doa. Nah, jadi kalau kita mulai pembelajaran dengan doa, kita rubah lagi. Tidak usah bilang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Tidak usah. Ya, suruh berdiri saja dulu dia. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdiri bersama-sama. Ya, nanti insya Allah, ya pada akhirnya kita akan berdoa. Nah, itu yang dilakukan. Ya, kita bernyanyi dulu. Ya, memang harus seperti itu. Ya ini. Ya, ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, nah, sekarang kita masuk pada materi, ya ini ya, ini materi, ini kebutuhan khusus dan diagnostik. Ya, jadi mengidentifikasi kebutuhan khusus untuk mengoptimalkan potensi anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Ya ini, jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi? Nah, makanya saya katakan tadi, tugas kita itu bukan mendiagnostik. Karena diagnostik itu harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional dalam bidangnya. Ya, contohnya, ya mereka yang memang memiliki keilmuan, ya tentang itu. Ya, kalau kita ini kan tidak, ya keilmuan kita hanya mengajar. Jadi kita fungsinya hanya mendiagnostik. Nah ini, nah, kita lihat dulu, ya. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu, ya ada yang bersifat sementara. Ya, jadi kita ini kan kadang-kala melihat anak kita ini yang kita katakan berkebutuhan khusus ini, nanti kalau dia ada kelainan ya pada fisiknya, ada keterlambatannya di dalam menanggapi materi yang diberikan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Tapi ternyata anak berkebutuhan khusus, ya ada yang bersifat sementara, yang biasa kita kenal dengan nama temporer. Temporer itu sementara. Nah ini kita lihat. Yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, ya khususnya faktor eksternal. Nah ini, jadi bukan faktor internalnya. Contohnya, ya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, ya padahal namanya sehat. Nah, cuma karena akibat adanya pemerkosaan atau pelecehan, maka terjadilah ya anak yang berkebutuhan khusus ini, yaitu ya. Dia tidak bisa belajar, ya, pengalaman yang traumatis seperti yang bersifat sementara. Bila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Ya, jadi anak-anak yang seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan dia akan permanen. Makanya kemarin nanti juga saya akan bicara dengan Ibu Umul kembali ini. Ya, kalau siswa kita kemarin yang menyatakan sudah berhenti itu.
Ada kemarin siswa kita menyatakan dia mengundurkan diri, berhenti. Kita mau lihat dulu, ya, kalau memang ini ada kesalahan kita dalam melakukan proses identifikasi karena kelainan kepribadian, ya, berarti kita harus mohon maaf juga kepada keluarganya untuk bagaimana kita bisa membangkitkan kembali semangatnya untuk bisa belajar kembali. Ya, nanti kita akan lihat ini. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan dialaminya, tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus. Nah, itu yang dia maksud. Ya, sekolah khusus itu kan macam SLB, itu sekolah khusus itu. Kalau kita ini, kita bisa layani anak-anak seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak yang traumatik, tidak apa-apa, kita lakukan proses pelayanan. Tinggal bagaimana proses pelayanan nanti itu akan kita lihat ya pada materi selanjutnya. Nah, di sekolah biasa banyak sekali anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang bersifat temporer, dan oleh karena itu mereka memerlukan pendidikan yang disesuaikan yang disebut dengan pendidikan kebutuhan khusus sendiri. Ya, ya, mari Bu. Ya, sudah kita mulai ini kegiatan dulu ya. Nah, selanjutnya ya ini ya, jadi ini yang sifatnya temporer. Nah, contoh lain anak berkebutuhan khusus, ABK itu adalah anak berkebutuhan khusus. Karena ini memang materi ini khusus untuk ya guru ya pendamping khusus. Ya, jadi yang guru yang memberikan pendampingan khusus atau diaskin sebelum GPK. Ya, jadi bukan gerakan pengacau keamanan. Beda itu. Ya, jadi guru pendamping khusus. Contoh lain ABK sementara itu anak baru masuk kelas 1, coba kita lihat macam mana Ibu Nani lalu dikasih masuk di TK ikut pulang. Nah, karena kenapa? Dia diperhadapkan dengan situasi kondisi lingkungan yang baru. Ya, mungkin juga diperhadapkan dengan dua bahasa ibu dengan bahasa Indonesia. Nah, begitu orang berbahasa Indonesia dia bingung bahasa apa lagi karena dia baru. Nah, itu masuk di kategorinya situ. Ya, jadi nanti kita akan lihat. Nah, kalau di sini biasanya siswa pindahan. Ya, ada siswa pindahan itu kadang-kala baru berapa hari sekolah di sini tidak nyaman. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Ya, persoalan ini. Ya, ini contohnya. Ya, ini. Karena dia menghadapi dua bahasa, di rumah anak berkomunikasi dalam bahasa ibunya, ya, umpamanya bahasa Bugis, bahasa Dampelas, ya, tetapi di sekolah dia diperhadapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, dia bingung. Terakhir dia bilang, pulang saya ini, tidak ada sama bahasa aku di sini. Nah, begitu juga dengan temannya, nah, kan gitu ya. Itu masuk kategori itu. Ya, memang ini agak sulit, makanya sekarang ini alhamdulillah kita Donggala ini SMA 2 ini sudah dikategorikan sebagai siswa yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, bedakan itu ya, inklusif dengan inklusi. Kalau inklusi itu sifatnya umum, di masyarakat itu inklusi. Tapi kalau di sekolah inklusif namanya. Ya, inklusif di sekolah supaya bahasa ini bisa kita ini bagusnya ini kalau ada komunitas belajar. Ya, jadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tunggu dulu, belum. Ya, ini belum, jangan dulu masih ya yang sementara. Ya, kondisi seperti ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan dalam belajar membaca permulaan dalam bahasa Indonesia. Nah, dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus sementara atau temporer, dan oleh karena itu ia memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan atau pendidikan yang berkebutuhan khusus. Nah, nanti kita akan kolaborasikan dengan tingkat SMA, boleh ya, seperti tadi saya contohkan siswa yang baru pindah itu. Ya, nah, yang baru pindah, adaptasi mata pelajaran, pindahnya dia dari mana? Dia dari aliyah. Nah, kita kasih pindah dia di SMA, mata pelajarannya beda. Nah, kadang-kala dia tidak mau belajar dan lain sebagainya. Dia bilang di sana tidak ada pelajaran yang begini. Kenapa di sini sudah ada fisika, sudah ada kimia. Di sana saya hanya belajar tentang ilmu syariah. Nah, kan gitu. Karena jurusan beda. Jadi harus ada pendampingan khusus di situ. Ya, semua guru memperlakukan itu. Apabila hambatan belajar membaca seperti itu tidak mendapatkan intervensi yang tepat boleh jadi anak ini akan menjadi anak berkebutuhan khusus permanen. Jadi ada peluang untuk itu. Makanya yang terjadi dengan kita lakukan begitu. Siswa-siswa yang dari pesantren ini saat ini saya lihat ini. Ya, nah itu. Ya, tidak disebut namanya yang dari Long itu. Saya lihat seperti itu modelnya. Dia tidak mampu adaptasi dengan mata pelajaran yang ada. Nah, cuma karena kita tidak mengetahui ilmunya, bagaimana melakukan akhirnya jadi permanen nanti. Ya, tapi saya lihat ini belum. Ya, tapi mau menuju kepada ya perilaku yang permanen itu dijaga. Ya, karena kalau dia akan permanen, maka dia sekolahnya itu khusus. Tidak bisa di sekolahnya kita. Ya, jadi nanti akan kita lakukan proses identifikasi. Ya, selanjutnya.
Ya ini. Nah, ada lagi anak yang berkebutuhan khusus yang sifatnya menetap. Nah, ini yang permanen ini. Nah, yang permanen itu yang mana? Anak berkebutuhan yang bisa menetap itu adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal. Nah, dari dalamnya, ya, dari dalam dirinya sendiri, yang akibat langsung dari kondisi kecacatan. Nah, seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, ya. Tunah netra, ya, pendengaran, ya, tunarungu, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi. Nah, ini yang biasa kita sebut bilang idiopathisme, ya, agak terlambat dia punya kemampuan kognitifnya, ya ini ya. Nah, gangguan gerak motoriknya. Nah, yang motorik ini ada bagian-bagian badannya yang sulit untuk dia gerakkan, ya. Kalau kita lalu itu ada satu orang itu, ya, Rahmat, tapi sudah lulus. Ya, ini. Gangguan interaksi komunikasi, dia tidak bisa cerita. Ada satu saya lihat di sana, nanti dipanggil, ya, disebut namanya, hanya tangan saja ke sana, disuruh bicara dia mau. Nah, ya kan, itu juga masuk sebenarnya dalam interaksi komunikasi. Gangguan emosi, ya, yang emosi biasa gini, tidak tahu permasalahan langsung marah. Nah ini, ya, tapi kalau di guru tidak ada. Ya, gangguan emosi itu namanya itu, ya, tidak tahu permasalahan marah, tidak tahu permasalahan marah, itu, ya, emosi namanya. Sosial dan tingkah laku, ya, kalau sosial dan tingkah laku menyangkut masalah interaksinya, ya, dan perilakunya. Kalau di sini ada saya lihat satu, ya, yang di 10 sana, ya. Nah, iya, itu nanti kita akan lakukan identifikasi, ya, bukan diagnostik. Nah, dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama, artinya dengan anak penyandang kecacatan. Ya, penyandang kecacatan, ya, ini ya. Terus ini permanen namanya, ya. Kalau kita di sini yang benar-benar permanen ini saya lihat ini baru satu, karena satu itu butuh identifikasi, yang rabun itu butuh identifikasi. Nanti akan ada di sini juga, ya, cara-cara mengidentifikasi orang rabun itu, mulai dari warna matanya, ya kan, cara menatapnya, ya, gerakan-gerakan bola matanya, nah, kan gitu, ada dilihat itu. Nah, istilah anak yang berkebutuhan khusus bukan merupakan terjemahan atau kata lain dari anak penyandang cacat, tetapi anak yang berkebutuhan khusus itu mencakup spektrum yang luas, yaitu meliputi anak yang berkebutuhan khusus temporer dan anak yang berkebutuhan khusus permanen. Ya, oleh karena itu apabila menyebut anak berkebutuhan khusus selalu harus diikuti dengan ungkapan termasuk anak-anak penyandang cacat. Ya, jadi penyandang, ya kan, seperti itu, supaya dia tidak terlalu terdeskripsikan, ya, dengan bahasa kita. Ya, kamu ini dasar pongo, nah, ini bahaya. Nah, dia tahu ini saya ini pongo, tapi itu aku kasih tahu kemarin saya pongo. Nah, itu persoalan, ya kan, dasar buta. Nah, ya, dia bilang saya sudah rabun, tapi tahu suka bilang buta itu. Nah, ini, ya. Nah, jadi anak penyandang cacat merupakan bagian atau anggota dari anak yang berkebutuhan khusus. Ya, kita bisa pahami itu. Mudah-mudahan baru proses menyapa kita dengan anak-anak kita itu, ya, mereka itu sudah mendapatkan pelayanan kebutuhan khusus. Itu harapan kita semua. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah lingkungan garapan pendidikan berkebutuhan khusus menjadi sangat luas, berbeda dengan lingkungan garapan pendidikan khusus yang hanya menyangkut anak penyandang cacat. Nah, ini bisa kita bedakan ini. Berarti kalau dia pendidikan yang menyangkut anak penyandang cacat itu, ya, dia di SLB. Ya, tapi kalau kita tidak, karena kita hanya pendidikan berkebutuhan khusus. Ya, jadi pelayanannya bisa sama dengan siswa yang umum. Tidak apa-apa, hanya tinggal bagaimana kita mengadaptasikan diri dalam rangka untuk, ya, memobilisasi dia supaya dia bisa ikut, ya, setara pemahamannya dengan siswa yang normal tadi itu. Harapan kita hanya seperti itu saja, ya, karena tidak semua juga siswa yang berkebutuhan khusus itu, ya, katakan kalau dari fisiknya, tapi intelijensinya bagus. Saya kemarin ada itu nama Lutfi, luar biasa, ya. Pada saat kita saya tidak habis pikir, ya, bahwa beliau ini penyandang cacat, karena sumnya itu dari Makassar. Ternyata dia ini sudah keliling dunia sampai Australia, ya, Amerika. Untuk apa? Memberikan motivasi pendidikan orang tua. Ya. Cacatnya cacat permanen, tapi bisa kasih materi. Sebenarnya luar biasa. Kita yang mata normal ini saja setengah mati. Dia padahal hanya apa dia pakai, ya, huruf broiler itu. Dia kasih pindah-pindah. Saya bilang luar biasa ini orang. Ya, iya. Ini satu hal yang memang luar biasa, ya.
bagi seorang yang penyandang disabilitas. Ya, coba lanjut. Ya. Ya, ini klasifikasi anak berkebutuhan khusus, ya, permanen. Ya, supaya kita tahu ini yang permanen ini. Ya, jadi kalau anak ini sudah kita tahu. Nah, ada namanya tunanetra. Ya, sudah kita tahu. Maksudnya matanya. Ya, ini. Nah, ada namanya. Cuma tunanetra ini ada kan tingkatannya. Ada tingkat sedang. Ya, ada juga sudah memang parah tidak bisa melihat. Ya, yang penting ada gangguan pada penglihatan. Ya, ya. Ada tunarungu. Ya, pendengarannya, ada tunawicara, ya, ini ada juga tunagrahita. Kalau tunagrahita ini biasa ada keterbelakangan mental yang tunagrahita, termasuk itu yang yang wajah seribu itu, ya, itu masuk dalam kategori itu dia. Nah, yang wajah sedunia ini sama mukanya, kita tidak bisa bedakan ini anaknya siapa. Ya, kenapa? Karena memang ada kelainan kromosom, ya, pada saat dia dilahirkan ada kelainan itu. Ya, ada yang tidak dia miliki, orang normal itu miliki, tapi dia tidak miliki sama, sehingga muncullah muka yang sama tadi. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kalau memang ditakdirkan, ya apa boleh buat, ya, keturunan kita ke depan. Selanjutnya ada namanya tunadaksa, ya, tunalaras, tunaganda. Ada nanti penjelasannya ya, specific learning disability. Nah, ini yang memiliki keterbelakangan, jadi spesifik, ya, keterbelakangan spesifik dia. Ya, coba langsung. Nah, slow learner, ya, ini lambat dia, ya. Ya, ini gifted and talent ini dia punya apa? Ini yang bahasa Inggris ini dia punya bakat. Nah, itu, ya. Ini ASD, ya, ADHD. Yang ASD ini kalau tadi sudah saya cari-cari itu, ya, yang ASD ini mau hampir sama juga. Ya, ini hampir sama juga. Ya, semuanya ada nanti penjelasannya di bawah terus. Ya, ini. Nah, diagnostiknya. Ya, ini. Jadi ada identifikasi dan asesmen anak yang berkebutuhan khusus itu. Bagaimana caranya? Identifikasi dan anak berkebutuhan khusus itu merupakan proses penyaringan atau screening, ya, guna menentukan jenis kebutuhan khusus anak. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru atau profesional terkait penggunaan alat, instrumen standar maupun non standar yang dikembangkan oleh guru. Ya, jadi ada alat, kita hanya cukup instrumennya saja, ya. Termasuk ini. Ini juga ada instrumen ini, ya. Jadi instrumen nanti akan saya berikan, kita fotokopi sama-sama, baru kita akan kembangkan. Identifikasi dapat mengetahui kondisi seorang anak, apakah pertumbuhan dan perkembangan mengalami penyimpangan atau tidak. Jika mengalami kelainan atau penyimpangan, dapat diketahui apakah anak tergolong tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, ya, sampai pada gangguan komunikasi dan gifted. Ya, ini memaparkan, inilah Habibie, ya, Habibie ini memaparkan bahwa identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menandai munculnya kelainan pada anak usia dini. Ya, anak usia dini. Kalau anak usia dini kan bukan di tingkat SMA dia. Ya, silakan coba. Ya, selanjutnya. Nah, ini kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya adalah ditekankan pada menemukan secara kasar, ya, apakah seseorang anak tergolong ABK atau bukan. Makanya identifikasi ini dia tidak terlalu mendalam, ya. Jadi dia hanya cukup mengenali saja. Nah, itulah tugasnya kita. Sedangkan langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan screening khusus. Nah, ini lebih mengarah kepada diagnostik. Ya, diagnostik. Makanya kemarin sudah ada juga tawaran. Andai saja ada siswa yang ditemukan, ya, kita mau ingin tahu lebih dalam, mereka siap. Ya, mereka siap. Ya, ada memang komunitas psikolog, ya, di Palu itu yang siap untuk menerima informasi itu, ya. Kita bisa kirim orangnya, ya, bisa juga kita datangkan dia kemari untuk melakukan proses diagnostik namanya, ya, karena memang ada ilmu-ilmu tertentu dan alat-alat tertentu untuk dipakai mendeteksi itu. Nah, identifikasi yang dilakukan untuk menemukan, ya, menemukanali, maksudnya mau ditemukan dan dikenali keberadaan anak yang berkebutuhan khusus itu berorientasi pada ciri atau karakteristik yang ada pada seorang anak yang mencakup kondisi fisiknya, kemampuan intelektualnya, komunikasinya maupun sosial emosionalnya. Ya, ini, ya, coba terus. Nah, ini tujuan identifikasi asesmen, ya, penjaringan atau biasa yang disebut dengan screening.
ya, terhadap semua anak di kelas, identifikasi, berfungsi menandai anak-anak yang menunjukkan gejala-gejala seperti sering sakit-sakitan. Ini kan banyak anak-anak kita yang seperti itu. Ya, cuma kita mengatakan bahwa ini hanya kalasinya saja. Nah, kita ini kan selalu lari di kalasi karena memang kita tidak tahu ilmunya. Oh, ini anak kalasi lagi. Ya, bilang datang bulan. Nah, itu. Memangnya kau tidak tahu kapan kau mau datang bulan. Nah, itu yang persoalan biasa. Nah, padahal memang sebenarnya anak itu berkebutuhan khusus. Ya, nah, ini mudah mengantuk dalam kelas. Nah, ini kalau kita ini bukan cuma mudah, sangat mampu mengantuk dalam kelas, bukan mudah lagi. Nah, sulit berkonsentrasi. Ya, ini banyak sekali. Ya, apalagi yang ada di IPS sana itu. Bukan cuma sulit berkonsentrasi, memang tidak bisa konsentrasi dia. Nah, lambat dalam menerima pelajaran. Ya, nah, itu banyak. Prestasi belajar selalu di bawah rata-rata kelas. Ya, padahal sudah ditongkat-tongkat separuh. Nah, masih juga di bawah. Ataupun kesulitan untuk dibaca. Nah, proses tersebut dapat membantu mengetahui anak-anak yang mengalami kelainan dan penyimpangan tertentu sehingga tergolong anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kebutuhan khusus. Berarti kita di SMA sebenarnya banyak. Ya, cuma karena kita tidak mampu mengidentifikasi, makanya kemarin laporan kita hanya 3. Hanya 3, itu pun kemarin sebenarnya tambah 1 saja. 4 sudah itu. Karena ada 1 itu. Lain ditanya, lain dia bilang. Oh, dia bilang ya kebetulan khusus itu Pak. Cuma dia bilang janjian banyak. Nah, ternyata kalau dia 12 ke atas, kita dapat dana. Ajukan ke kementerian. Di dinas baru dia ke kementerian. Dapat dana. Ada namanya dana yang khusus untuk guru yang bertindak sebagai pendamping khusus. Jadi kalau kita semua mau bertindak dikasih dana itu. Ya, tapi harus 12. Ya, ini. Karena memang ini anak yang berkebutuhan ini luar biasa. Nah, ini. Nah, coba lanjut. Ya. Pengalih tanganan, ya, referral namanya. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada kegiatan penjaringan, misalnya anak-anak kebutuhan yang diidentifikasi itu dikelompokkan menjadi 2. Ada anak yang berkebutuhan khusus yang perlu dirujuk ke ahli lain untuk memperoleh penanganan lebih lanjut, misalnya tenaga profesional, psikolog, dokter, ahli THT, ya, tenggorokan, hidup dan telinga ini kalau nggak salah saya, ya, THT, mata, rehab medis. Ya, kalau rehab medis ini, ya, macam apa ya? Ada biasa di foto itu ya. Nah, ini. Anak berkebutuhan khusus yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain. Nah, ini kita punya bagian ini, ya. Dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru SLB dalam bentuk layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Coba terus. Ya, kalau supaya terus ya. Nah, ini. Perencanaan pembelajaran, coba lihat pada tahap ini kegiatan dilakukan meliputi menghasilkan hasil penilaian asesmen untuk kemudian dideskripsikan dan dibutuhkan program pembelajaran berdasarkan hasil penilaian asesmen yang kemudian menghasilkan program pembelajaran yang diindividualisasi yang biasa kita sebut dengan PPI, ya. Jadi ini program pembelajaran, ya, individu. Ya, jadi ada program pembelajaran. Kalau kita istilahnya di sekolah ini adalah pengayaan, ya, khusus untuk siswa yang lambat. Jadi dia diberikan pengayaan. Ini modelnya PPI, tapi ini ada instrumennya juga, ya. Ada perangkat pembelajarannya dia. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi. Jadi kita bagi-bagi dulu dia, ya, apakah dia sedang, ya, sangat, ya, kan gitu. Setiap jenis dan gradasi tingkat kelainan anak berkebutuhan khusus itu merupakan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Nah, itu. Jadi tidak bisa kita samakan. Ini juga persoalannya. Memang berat sekali ini, ya. Ini coba terus. Ya. Walaupun mungkin kita ini masih dasar, tapi ini adalah proses adaptasi kita. Ya, pemantauan kemajuan belajar. Nah, ini. Bagaimana kita memantau daripada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus tadi? Ya, perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Jadi kalau kita sudah melakukan di kelas, melakukan pelayanan seperti apa yang sudah disampaikan dan sudah kita pahami, ya, kita harus lakukan, ya, pemantauannya. Ini pemantauan. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan atau berarti, maka perlu ditinjau kembali. Berarti ada kekeliruan, ya, di dalam pendampingan tadi itu. Beberapa hal yang perlu ditelaah, apakah diagnosis yang kita buat tepat atau tidak. Begitu pula dengan program pembelajaran individualnya atau biasa kita kenal dengan PPI. Ini kalau SMA 8 sudah menerapkan dan dia sudah ada beberapa sekolah binaan itu.
ya, serta metode pembelajaran yang digunakan sesuai atau tidak, ya, dan lain-lainnya. Sebaliknya, apabila intervensi yang diberikan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, maka pemberian layanan atau intervensi diteruskan dan dikembangkan. Ya, jadi jangan juga begitu tidak terlihat, tidak nampak, ya, kita sudah katakan oh sudah selesai. Nah, padahal tidak. Jadi dia ada dua. Kalau dia tidak memiliki kemajuan belajar, apa yang kita lakukan? Kalau dia memiliki kemajuan belajar, nah, bagaimana kita melanjutkan? Ya, coba terus. Nah, dengan 5 tujuan khusus di atas, ini perlu dilakukan secara terus-menerus oleh guru, dan jika perlu dapat minta bantuan dan atau bekerja sama dengan tenaga profesional seperti yang saya katakan tadi, yang dekat dengan masalah yang dihadapi anak. Ya, ini. Jadi kalau umpamanya masalahnya dia adalah pendengaran, ya kita sorong dia ke THT. Ya, jangan sorong dia di dokter kandungan. Nah, bahaya. Nah, tidak bisa, harus THT. Yang kandungan yang ada kelainan tadi saya bilang itu. Dibilang saya sakit ini, pokoknya kalau sudah datang bulan begini sudah saya ini 15 hari ini sakitnya. Coba 15 hari, baik 1 bulan dia hanya 15 hari sekolahnya. 15 hari begitu sudah. Nah, itu yang harus kita jaga. Ya, ini. Nah, sasaran dan identifikasi dan asesmen anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam. Nah, ini anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam. Nah, ini identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus ini, ya. Karena kita ini mungkin ini semua yang jadi masalah kemarin akibat gempa di Palu itu. Ya, banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, anak-anak meninggal. Ada kemarin itu datang di rumah. Sebenarnya dari mana kami? Dibilang dari Palu, Pak. Sekolah di mana kau? Dibilang saya ini tinggal di panti sosial. Kenapa kau tinggal di panti sosial? Sudah tahu mengaji? Dibilang ya sudah 3 juz saya. Coba tes dulu hafalan. Ya, Al-Fatihahnya tidak terus-terus. Saya bilang kau akal-akal saya. Dibilang yuk. Saya dibilang ini saya punya orang tua, dibilang kena gempa, saya tidak tahu di mana sudah sekarang. Nah, itu bahaya. Ya. Tapi justru dia disuruh minta-minta uang. Ya, di Long dia bilang dia kemarin tinggalin. Dia bilang ada bosku dia bilang di Long itu. Saya bilang iya, di Long maksudnya ada yang singgah-singgah saja itu. Ya, dia singgahnya di Long, baru anak-anak dia sebar di Kecamatan Dempel. Saya tidak tahu barangkali rumah-rumahnya guru-guru ini ada. Iya, tapi bagusnya dia begitu kita kasih. Nah, ini nak, ya. Mudah-mudahan bisa berdoa, langsung berdoa dia. Ya, berdoain pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dia bilang kita panjang umur, ya, Aji cepat kaya dan lain-lain. Nah, ini bagus. Doanya yang bagus ini. Aji orang belum aja sudah bilang Aji. Terpas amin amin kita. Nah, iya. Harus begitu. Nah, ini memang susah ini, ya, atau tidak membaca karena kekeliruan guru mengajar. Ya, ini tidak bisa. Ini ada ini siswa kita, ya. Ternyata bukan hanya sekolah kita yang terjadi begini. Ada laporan kemarin teman-teman. Ada siswa sudah SMA tidak tahu membaca. Nah, itu tidak tahu membaca. Itu masalah itu. Nah, ternyata dia berkebutuhan khusus. Nah, ini, ya, bukan cuma di sekolah kita. Ya, dari 38 sekolah kemarin ada yang menyampaikan seperti itu. Ada siswanya kita, Pak, sudah mau lulus ini. Ya, membaca itu masih terbata-bata. Iya, masih terbata-bata. Ya, anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan. Nah, isolasi budaya itu tadi, ya, artinya apa? Ya, kadang-kadang anak-anak itu tidak dikasih bergaul dengan orang-orang luarnya, sekitarnya, teman-teman sebayanya dan lain sebagainya. Itu isolasi budaya namanya. Ya, dan karena kemiskinan. Ya, iya. Ini mungkin mau beli HP tidak bisa dan lain sebagainya, sudah dia terisolasi dari pergaulan teman-temannya. Anak berkebutuhan khusus temporer apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajar bisa menjadi permanen seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, coba terus. Nah, setiap anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat permanen maupun yang temporer itu memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh 3 hal. Ya, ini harus kita pahami ini. Yang pertama lingkungan. Ya, jadi kalau ada anak yang seperti itu ini, kemarin saya mau identifikasi dulu. Ya, ada beberapa siswa pindahan. Bagaimana lingkungannya sebenarnya? Ya. Nah, yang kedua faktor dalam diri anak itu sendiri. Ya, dari dalam dirinya. Ya, internalnya. Nah, yang ketiga kombinasi antar faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Ya, ini 3 hal ini. Ya, hati-hati kita. Ya, seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah, ya, dasar seperti anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler itu, ya, anak yang termasuk dalam proses identifikasi perlu diberikan langkah-langkah untuk memberikan bantuan pendidikan khusus sesuai kebutuhannya.
Ya, jadi yang prasekolah seperti TK itu, PAUD. Nah ini, coba terus. Ya. Anak yang belum atau tidak bersekolah, ya tim khusus bekerja sama dengan kepala desa atau aparat setempat untuk melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Kali melolosnya berapa orang, termasuk ada siswa kembar di sana. Ya, kalau pergi ke sekolah itu hanya apa? Hanya bola saja cari. Ya, sudah pergi belajar kalian tidak Pak? Sama minta bola dulu, main bola. Nah, bola saja. Kembar terakhir apa? Ya, kelas 3 karena kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 2 tahun berhenti saya karena temanku sudah lulus semua. Nah, jadi kelas 3 dia berhenti karena 2 tahun. Ya, orang sudah lulus dia belum lulus dia berhenti betul. Ya, kembar lagi. Ya. Iya. Memang berkebutuhan khusus kan orang sementara sembahyang dia sapu-sapu mukanya padahal dia sudah kelas 3. Orang sholat dia pergi pempek jenggonya. Saya dia sampai pernah ditarik jenggonya sementara sholat sunat itu. Dia ke sana, dibilang kita paling pas sholat itu. Dia tarik. Kebutuhan sudah kelas 3 SD. Ya, usianya itu sudah usia kelas 6. Berarti dia berkebutuhan khusus. Nah, akhirnya apa? Dia memutuskan diri untuk berhenti. Ya, sudah tidak sekolah. Nah itu, kenapa? Karena guru di SD itu tidak ada yang bisa menangani siswa seperti itu. Dia bilang ini anu cocoknya di SLB. Ya, padahal fisiknya hebat, ya, sehat. Nah, proses identifikasi itu mencakup ruang lingkup semua bidang yaitu fisik, mental, sosial, emosional, dan perilaku. Proses identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Ya, coba terus. Ya, ini langkah-langkah ya melakukan. Menghimpun data kondisi anak seluruh anak di kelas berdasarkan gejala yang tampak. Nah, ini yang dilihat ini ya. Nah, menganalisis data dan mengklasifikasi anak. Nah, membuat daftar nama anak, melaporkan hasil, ya menyelenggarakan pertemuan kasus dan menyusun laporan hasil pertemuan kasus. Nah, jadi nanti insya Allah ini mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kapan kita actionnya? Nah, nanti insya Allah ini untuk tahun ini kita adaptasi saja dulu, ya. Karena nanti kita akan lakukan proses identifikasi secara baik itu ya kita mulai dari penerimaan siswa baru ya, jadi siswa baru sudah kita tahu oh ini yang berkebutuhan khusus ini tidak, ini kebutuhan ini tidak, baru kita lakukan proses itu. Nah, cara menggunakan alat identifikasi ya. Nah, yang pertama alat identifikasi anak berkebutuhan khusus digunakan oleh penilai, guru, orang tua, tenaga profesional dan atau pihak terkait. Berarti kita ini guru dengan orang tua saja ya, nanti akan disosialisasikan ini kepada orang tuanya. Yang kedua, mengamati gejala-gejala yang nampak pada anak, yang nampak saja. Ya, beberapa pernyataan mungkin bisa diamati saat anak mengerjakan tugas. Ya ini. Yang ketiga, 4, tiap gejala yang ditemukan diberi nilai 1, yang tidak ditemukan diberi nilai 0. Ya, ada nanti instrumen ini dia. Jumlah nilai yang diperoleh pada setiap jenis kelainan atau gangguan. Ya, ada nanti jumlah nilai yang diperoleh. Bandingkan jumlah nilai yang diamati dengan nilai standar. Ya, karena ada nilai standarnya di dalam dia. Nah, jika jumlah nilai sama atau lebih tinggi dari nilai standar dikategorikan mengalami kebutuhan khusus. Ya, karena nilai itu kan sudah ada di situ. Nanti kita akan identifikasi apakah dia di atas atau di bawah. Terdapat kemungkinan kebutuhan khusus ganda bahkan majemuk. Nah, yang ganda maksudnya ya sudah dia rabun, sudah dia pongok, ya kan, sudah dia pincang. Nah, itu ganda namanya itu. Ya, ini sudah terlalu memang juga. Ya, tapi mau dia apa? Ya, tidak ada orang yang mau menerima seperti itu. Ya. Tapi kalau ini permanen, mau dia apa? Terkecuali kecelakaan. Nah, coba. Nah, langsung. Nah, ini. Jadi saya bekerja sebagai guru inklusif. Ya, inklusif maksudnya di masyarakat ya. Semangat dengan memahami tentang anak berkebutuhan khusus ABK. Ya, coba terus saja ini. Ya, nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ada asesmennya. Ya, ini di asesmen ini nanti akan saya print out kan nanti ini ya, atau nanti saya mohon dengan Kiki saja dikirim di WA grup saja ya, di grup komunitas belajar ya, baru di print ya, bisa seperti itu saja Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan kita print masing-masing. Nanti untuk penggunaannya ya, penggunaannya kalau ada yang kurang jelas baru kita akan ya, nanti sebentar dulu ya, saya bukan dulu ya, ini jadi ada identifikasi. Nah, ini ya, ini namanya identifikasi. Itu udah sebenarnya kita itu. Nah, ini ada formatnya ini.
Jadi lumayan instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus, penerimaan peserta didik baru. Nah ini, makanya saya bilang tadi nanti akan kita mulai dari siswa baru. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan kita akan berikan kepada siswa lama yang sudah sempat kita identifikasi ya secara langsung bahwa ini anak berkebutuhan khusus. Ya, nah, kalaupun yang lainnya Pak, yang lain bagaimana? Kalau memang kita tidak bisa jangkau, tidak usah dulu. Ya, jadi mana saja yang menurut kita oh ini berkebutuhan khusus tidak. Nah, tapi untuk mengetahui secara keseluruhan nanti ya pada saat penerimaan siswa baru karena akan diidentifikasi satu-satu ya. Nanti akan melibatkan guru-guru semua guru termasuk guru BK yang nantinya. Karena memang kemarin ini sebenarnya guru BK yang dipanggil. Ya. Cuma saya tidak tahu kenapa SMA 2 ini kemarin ya saya yang disuruh karena memang saya mengikuti di awal di situ. Ternyata ini kegiatan saya juga tidak tahu dari kemarin. Masih masanya Pak Rizal Kabupaten, ya Pak Rizal itu sudah pernah diutus untuk inklusif ini. Pernah dia diutus. Karena kenapa? Begitu saya ketemu di dalam itu, Pak, dulu Bapak mana sudah gurunya Bapak ini? Saya bilang sudah pindah. Ini dulu sebenarnya yang ikut itu Pak Rizal. Pernah dia ikut di kabupaten dan dia melaporkan itu. Ya ada beberapa orang itu. Nah, kenapa dibilang masih begini terus jumlahnya? Saya bilang memang cuma itu yang kemampuannya kita. Ternyata kelemahannya kita lalu Pak Rizal begitu mengikuti kegiatan ini tidak menyampaikan, tidak mensosialisasikan. Itu yang jadi persoalan. Nah, sehingga kita tidak paham. Ya, sehingga tidak bertambah karena kita hanya mau melihat bahwa siswa yang berkebutuhan khusus itu adalah siswa yang cacat permanen. Itu kan yang kita tahu kan hanya itu kemarin yang cacat permanen itu. Ya, termasuk kemarin yang dibawa Pak Rizal namanya itu Sainul. Saya masih ingat itu. Ya, Sainul anaknya Pak Haji Mes, ya yang sekarang sudah di Yogyakarta itu. Ya, kuliah. Iya, masih itu yang dia bawa dulu itu. Ya, Nasrun. Ya, Pak, dia hanya jalannya saja. Nah, itu yang dianggap itu satu lalu dia masukkan. Ya. Karena ada dia punya data di sana, masih Pak Rizal. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Irwan yang dulu pernah mengajar di Balai Esang 1. Ya, sekarang dia di Sigi. Ya. Dia bilang saya sama-sama semua ini. Nah, sehingga SMA 2 itu dipanggil. Ya. Oke lah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Ya, karena ini ada pertanyaan, moderator bisa silakan Pak. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Hajar. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu Dewan Guru maupun tenaga kependidikan yang sempat hadir pada kegiatan seminar hari ini. Itulah tadi pemaparan dari narasumber terkait dengan materi pada seminar hari ini. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, karena materi yang disampaikan hari ini itu kalau menurut saya cukup luar biasa, karena memang kita tidak bisa melakukan atau memvonis peserta didik kita itu berkebutuhan khusus atau tidak sebelum kita melakukan identifikasi. Ya, paling tidak itu poin pentingnya. Oleh itu kepada narasumber kami ucapkan banyak terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Jadi sekiranya kepada Dewan Guru, Bapak Ibu, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan atau diinformasikan sekaitan dengan pendidikan inklusif ataupun identifikasi peserta didik kita, waktu dan tempat disilakan. Ya. Dimulai dari Ibu Hajar, ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada narasumber yang saya ingin tanyakan untuk kebutuhan khusus temporer, tadi Bapak sampaikan termasuk yang sering mengantuk, sulit konsentrasi, lambat belajar dan sebagainya. Katanya itu bisa jadi permanen jika tidak diintervensi dengan tepat. Di slide selanjutnya Bapak sampaikan penanganannya itu dengan program pembelajaran individualisasi atau model seperti pengayaan. Yang saya tanyakan di sini,
semisal kita sudah lakukan, sudah kita identifikasi dan kita temukan, kapan waktu kita melakukan pembelajaran individualisasi itu? Iya. Karena misal saya sudah identifikasi si A, saya panggil itu kapan? Apakah pada saat saya jam mengajar saya kosong? Tapi kalau jam saya kosong belum tentu anak tersebut tidak Iya. sedang belajar, Iya, iya. dia sedang di kelas guru lain. Iya, iya. Apakah nanti kita akan luangkan satu waktu Iya. seperti Sabtu pagi atau Jumat pagi khusus untuk pembelajaran individualisasi? Iya, 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 iya. Itu yang saya tanyakan. Ya, Terima kasih, Pak. oke, sama-sama. Ya, bagus. Ya, ya, terima kasih banyak. Ya, ini pertanyaan cukup bagus memang. Beda memang. Ya, S1 dan S2. Nah, inilah hebatnya kita. Ya, makanya kemarin ini sangat disayangkan ini Bu Elin. Ya, ada penawaran beasiswa gratis itu untuk S2, tapi dia tidak mau. Kemarin baru 80 yang mendaftar, kuotanya 100 kuotanya, ya. Baru 80 pendaftarnya. Sekarang kepala bidang itu cari-cari. Bahkan kami kemarin disuruh angkat tangan. Ada yang dari matematika sini? Tidak ada. Kalau matematika sudah angkat tangan saya. Dia bilang ini bagus karena tidak mengganggu sertifikasi. Online dia. Apa dia bilang susahnya di situ? Kita sudah kucurkan, dia bilang dana karena universitas terbuka itu. Ya, 80 masih butuh lagi dari 20. Dan ini disampaikan kemarin. Kenapa hanya 2 jurusan itu? Karena memang baru itu ada yang dibuka di UT. Andai saja jurusan lain sudah ada dibuka di UT, dia kasih kesempatan semua kita ini. Karena hanya online saja, ya. Online ini. Makanya kita dorong ini, ya, macam Ibu Elin, Ibu Marlina, ya, ini cukup luar biasa ini. Dan terus terang saja biasa angkatan pertama itu dipermudah supaya banyak ikut di belakang, ya. Ya, saya juga dulu menyesal dulu itu, ya, pas saya di Jawa pada saat itu, ya, ikut kegiatan di pertanian, saya ditelepon untuk S2. Saya masih berpikir, ya, ternyata apa, teman-teman sudah selesai, saya tidak selesai. Nah, ya, tidak masuk. Nah, ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini betul sekali, Pak. Jadi ada siswa, ya, yang memang memiliki kebutuhan khusus, ya, temporer. Ya, temporer itu maksudnya, ya, dia ini, ya, tidak terjadi secara signifikan dia, ya, karena sewaktu-waktu. Contohnya memang saya lihat ada beberapa siswa di IPS ini, ya, mengantuk. Begitu ditanya, kenapa Kak? Bapak pikul tangan saya tadi malam, Pak. Coba bapak pikul tangan, ya, material, ya, bapak pikul, capek saya ini, Pak. Sudah datang kemari, orang tua tidak ada. Tidak ada orang tuanya. Di mana orang tua? Satu dibilang ke Kalimantan, satu tidak tahu kemana dia. Itu berarti ada problem keluarga. Itu bisa ganda itu, bisa ganda. Emosionalnya, capeknya. Itu. Bagaimana caranya? Makanya ada itu yang disebut dengan PPI itu, program pembelajaran individual. Nanti kita akan merencanakan. Olehnya, ya, guru ini harus didorong, ya, untuk membuat program pembelajaran individual itu dalam rangka untuk melakukan proses pendampingan itu. Ya, kapan waktunya itu tergantung kesempatannya kita. Ya. Karena dia ini bisa dilakukan pada saat, ya, kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran dari pagi sampai kita keluar, bisa juga kita alokasikan di waktu-waktu tertentu, ya, waktu tertentu. Cuma biasanya di program pembelajaran individual ini khusus untuk siswa yang seperti itu, ya, kita harus lakukan dulu pendekatan khusus untuk bagaimana dia bisa meninggalkan. Ya, kita juga tidak bisa katakan bahwa itu adalah perilaku buruknya, karena siswa ini sekolah sambil bekerja. Ya, bukan perilaku buruk sebenarnya itu, karena demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi bisa arahkan dia. Dan memang, ya, nantinya itu akan harus melibatkan orang tua. Ya, maka orang tua yang bersangkutan setelah kita lakukan identifikasi dan sudah kita rancang program pembelajaran individualnya, orang tuanya harus kita hadirkan. Harus dihadirkan di sekolah. Ya, anakmu ini begini, bagaimana? Ya.
karena orang tua juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya anak-anak yang seperti itu kepada pihak sekolah, tidak bisa. Harus ada kolaborasi namanya. Ya, kita berkolaborasi. Ya, memang sebenarnya ya dari permasalahan siswa yang berkebutuhan khusus ini, ya lebih baik kita menangani siswa yang berkebutuhan khusus permanen itu, karena memang dia dari sananya memang. Ya, jangan yang temporer, karena yang temporer ini dia labil, ya labil. Nah, karena yang kita jaga nanti apabila dia menjadi permanen itu yang parah, ya parah sekali itu. Ya, kalau dia akan jadi permanen, sulit untuk dikendalikan. Ya, apalagi menyangkut masalah emosionalnya dan lain sebagainya. Dan saya lihat kita di sini begitu. Dan yang berikut juga, ya, ada juga siswa itu saya lihat ini yang memang temporer ini, ya khususnya siswa-siswa yang mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri. Ya, nah ini. Jadi nanti ke depan kalau kita sudah lakukan program pembelajaran individual itu, ya setelah kita lakukan proses identifikasi yang mendekati ya permasalahan itu, maka kita akan libatkan stakeholder yang ada, ya termasuk penanggung jawab, ya penanggung jawab daripada keberadaan siswa itu sendiri. Ya siapa itu? Ya orang tuanya. Nah, itu tidak bisa, ya tidak bisa. Yang berikut juga, kalau dia sudah obat-obat terlarang, kita harus berhubungan dengan BNN. Nah, jadi memang berat sekali, ya berat, ya. Nah, tapi seperti itu, makanya nanti ada nanti itu ya program pembelajaran individual, ya, dan hanya berlaku kepada siswa yang berkebutuhan khusus itu. Kita buat apakah dia permanen atau dia temporer. Nah, nanti kita akan lihat waktunya, kita yang menentukan. Ya tidak perlu kita cari jam ini, ya kita hanya tentukan kapan kira-kira anak ini bisa kita lakukan ya pendekatan itu, ya, supaya dia bisa beradaptasi kembali. Kalau memang tidak bisa, harus kita rekomendasi. Makanya tadi itu ada dibilang rekomendasi kepada orang-orang yang lebih profesional untuk menangani itu. Ya apalagi kalau ketergantungan pada obat terlarang, dia sudah scout dan lain sebagainya, nah itu harus ada rehabilitasi. Ya maka ada rekomendasi itu. Ya ternyata anak ini tidak bisa diselesaikan, karena dia nanti mengarah kepada yang permanen, padahal dulunya hanya temporer saja. Nah ini, karena ini banyak sekali, ya. Jadi seperti itu, ya, yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti untuk PPI-nya, program pembelajaran individualnya, nanti saya akan sampaikan juga kepada kita semua. Saya berikan contoh, ya program pembelajaran individualnya. Ya seperti apa, kan dia spesifik itu. Ya memang ini yang berkebutuhan khusus ini, kalau di tunagrahita, yang grahita itu ternyata satu siswa 2 guru. Coba, yang grahita itu satu siswa 2 guru. Jadi lebih banyak guru daripada siswa. Kalau 20 siswanya, 40 gurunya. Nanti itu baru bisa ya, terselesaikan permasalahannya itu. Kalau cuma satu-satu ya sudah, baku bunuh dia di situ. Ya, makanya harus 2. Ya, kalau kita ini ya 32 siswa, 36 satu kelas, dihadapi satu orang guru, ketemu dengan Tio yang pentidur. Siapa lagi yang dari Malonas itu ya, yang lain dia bilang ya kan, lain di hati, lain di bibir. Seperti minta izin dulu Pak, buang air, tidak pulang-pulang. Ilham, coba lihat, ya disuruh lewat depan, hanya lewat di belakang. Nah, ini susah sekali. Kenapa? Karena itu ketergantungan. Nah, ini kemarin luar biasa ini kemarin. Ada siswa kita masuk di sini kemarin. Begitu kita ini bahas, baru dia bongkar rahasia. Ternyata di kelas 3 dibilang yang lulus itu hanya tinggal ini saja, tidak. Lain dari situ baik pemakai semua. Jangan-jangan juga terjadi di tahun ini, kita tidak bisa identifikasi. Kalau dia terjadi di tahun ini tidak bisa kita identifikasi, maka kita ini sama dengan bom waktu, ya sama dengan gunung es kecil di atas, padahal sudah besar di bawah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya saya mohon kepada kita semua untuk melakukan proses identifikasi, ya sebatas kemampuan kita saja. Ya nanti kalau umpamanya ada hal-hal yang perlu untuk ditindaklanjuti, baru kita akan rekomendasi, ya kita lakukan pertemuan ya bersama-sama dengan ibu pimpinan, bagaimana kira-kira tindak lanjutnya siswa-siswa seperti ini. Ya ini, jadi ini yang saya sampaikan. Terima kasih, ya boleh, ya
Masih ada Bapak Ibu yang bisa disampaikan? Nanti identifikasinya ya kita akan lihat, ini ada ya, dilihat di sini. Coba yang identifikasi, ada tadi sudah di bawah, Ini Pak yang war ya. Nah ini yang identifikasinya, calon siswa ya, jadi calon siswa. Bisa juga kita pakai di siswa lama. Ada nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, usianya, asal sekolahnya, alamat, jenis kelamin, nah kan begitu. Tujuan, karena ini namanya ada usia ya. Kita lihat itu ada usia yang sesuai dengan perilakunya, ada juga usia yang tidak sesuai dengan perilakunya, itu masuk. Sudah usia 17 tahun tapi masih kanak-kanak, nah berarti dia kebutuhan khusus itu ya. Ada kan biasa begitu ya, usianya usia SMA tapi pola pikirnya masih SD, nah itu masuk itu ya, kebutuhan khusus. Tapi kita tidak bisa deteksi karena kita tidak pernah melakukan identifikasi. Nah, makanya dengan cara ini kita akan ketemukan itu ya. Coba kasih lagi ya, bisa jadinya. Nanti kita akan lihat. Ini sudah saya kasih dengan Ibu Umul kembali. Ya, karena ada di sini tes IQ. Ya, kita tidak usah masuk di situ karena itu yang harus yang khusus itu. Mata bergoyang terus, coba lihat. Ini siswa dengan gangguan penglihatan, tunanetra, coba lihat. Tidak mampu melihat, itu sudah jelas. Oh, ini pasti ini tunanetra, ini buta dia. Tidak bisa melihat itu. Kurang mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Kan ada yang begitu. Nah, ada. Kita ternyata dia tunanetra itu. Ya, nah ini kerusakan nyata pada kedua bola mata. Nah, jelas itu. Sering meraba-raba, tersandung waktu berjalan. Nah, orang bilang apa? Buta mana? Ada, dia tahu buta mana? Buta ayam. Kalau sudah mau tenggelam matahari, tinggal bagian-bagian dia di dinding. Nah, itu. Ya, tunanetra itu. Nah, yang berikut apa? Mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil di sekitarnya. Ya, yang mau diambil kacamata, yang dapat pegang, ya copot. Nah, itu. Kan begitu modelnya itu ya. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, yang bersisik atau kering. Ya ini. Nah, begini apa? Peradangan hebat pada kedua bola mata. Nah, ini biasanya yang ada penyakit mata yang tumbuh apa semua itu. Nah, ini kemarin ada saya dapat di Malona 1 itu. Pak, mohon maaf Pak, ini saya tidak bisa dekat-dekat dengan kita ini dulu karena mata saya sakit. Saya bilang kenapa? Hipertensi. Ya, ternyata hipertensi itu menyebabkan rusaknya ya kan mata. Sebenarnya bisa juga. Iya, baru dua lagi bola matanya. Ya, sehingga apa? Tidak bisa ada tindakan medis di sini karena orang takut disebut dengan malpraktik. Akhirnya diarahkan dia ke Palu. Nah, orang tua posisi sakit dia harus berangkat hari ini untuk berobat. Karena kenapa? Sudah ada gejala tidak bisa melihat. Nah, itu bahaya sekali. Nah, kalau itu terjadi pada anak, ini sulit. Ya, peradangan hebat pada kedua mata bergoyang terus. Nah, bergoyang. Jangan kita bilang, oh ini anak ini suka main mata sama saya. Tidak. Ya, ternyata dia itu adalah rapuh. Ya, saya lihat memang di sana. Tidak dapat membedakan cahaya. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah bagian. Kalau pendengaran ini, nah ini tidak mampu. Coba yang di mana? Dia yang pendengaran kan mudah sekali kita lihat ini. Identifikasi. Nah, jangan nanti betul-betul tidak mendengar baru kita bilang dia tunarungu, ternyata tidak. Nah, tidak mampu mendengar sudah jelas. Ya, ada yang disuruh itu betul-betul tidak mampu. Helikopter sudah di atasnya, pakaiannya sudah naik, cuma doa dia baca, dia kira popo. Dia bilang popo barangkali ini, habis doa tidak bisa. Begitu dia di atas ada pesawat, Pak dia ada sini. Nah, semua sudah rohnya. Nah, baru dia tahu karena itu pomo betul namanya itu. Suara helikopter dia tidak dengar. Nah, nah, itu. Pernah terjadi di sini, saya tidak main-main itu ya. Ini. Nah, sering memiringkan kepala dalam usaha. Jadi kalau ada anak ditanya, anak sini Pak, apa Bu? Pong itu anak. Cuma dia tidak ke stasiun. Iya. Ah itu tuh. Iya ada yang begitu, tunarungu namanya itu. Anak sini Pak, apa Bu? Apa kita bilang tadi? Nah, jadi kalau kita juga mengajar jangan salah sering begini. Apa kami yang coba pertanyaan? Dia bilang, oh berarti guru itu tunarungu. Tidak bisa begitu. Artinya ya pintar-pintarlah menyembunyikan sedikit. Coba ulangi lagi pertanyaanmu tadi itu, ya kan? Kurang jelas, kurang tegas. Coba kasih tegas, Pak dia tidak dengar. Lanjut pas begini tadi. Berarti ABK anak berkebutuhan khusus, iya. ABK guru berkebutuhan khusus. Ya, GBK guru berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan tidak ada reaksi terhadap bunyi suara dekatnya. Ya sudah kita pukul meja dia biasa-biasa saja. Oh berarti ini jangan kita bilang oh hebat ini dia punya mental ini. Tidak ada kagetnya, padahal dia tidak dengar.
Terlambat pada perkembangan bahasa, itu sudah jelas juga itu, ya. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Ya, biasa. Ada bahasa-bahasa isyarat. Saya kemarin sampai tahu. Ya. G T K. Coba lihat pintar saya kan. Hebat. Ya kan. B A T. Hebat. GPK hebat. Saya kemarin begitu dibilang, saya bilang apa itu? Ya, begitu. GPK hebat. Coba tes misalnya, sudah ditahu. Ya kan? Makanya saya kemarin, saya bilang sudah aman. Ya. Ya. Jadi kemarin orang berbalas pantun. Pas disuruh saya karena sering aku. Panjang sini dulu kan. Ya. Balas pantunnya yang dari bol. Saya bilang gampang balas pantun. Kalau cuma pantun begitu kecil. Baru saya hantam nama-nama bunga. Kau tahu semua orang satu ruangan. Ternyata pemisan juga ini. Ya kan. Jago pantun. Saya bilang iya. Kurang tidak tanggap bila diajak bicara. Ya biasa juga seperti itu. Jadi ini saya tidak perlu jelaskan semua ini untuk instrumennya. Yang jelas sudah kita tahu itu. Jangan sampai kesimpulannya begini. Jangan kita mengatakan seseorang itu nanti yang nampaknya, yang terlihat. Nanti buta matanya baru kita bilang tunanetra ini orang. Padahal tidak. Ya. Yang rabun itu juga tunanetra. Kan bisa. Cuma ada yang sedang, ya, ada yang berat. Kan gitu. Ya, banyak sekali. Itu yang harus kita paham. Begitu juga tunarungu, tunawicara. Ini anak ini biar disuruh bertanya, dia tidak mau bertanya. Kadang-kala kalau dia bertanya, dia bilang mengerti. Padahal dia tidak mengerti. Nah itu tunawicara itu, karena dia tidak tahu berbahasa. Ya, jadi ini yang kita latih. Lakukan pendampingan khusus supaya dia bisa menyampaikan ya sesuai dengan harapan kita. Ini memiliki ini mendengar hambatan kecerdasan. Nah ini ya. IQ-nya 50 sampai 70. Ya ini di bawah ini. 2 kali berturut-turut tidak naik kelas. Nah, itu sudah jelas yang di SD sana. Kalau IQ ya untuk menentukan IQ itu ya bisa kita sandingkan saja itu ya, disandingkan saja itu. Oh ini anak-anak 2 kali sudah tidak naik kelas, bahkan terancam 3 kali. Nah, berarti dia ini IQ-nya di bawah 70 itu. Nah itu ya. Nah, masih mampu membaca, menulis dan berhitung sederhana. Nah, tidak dapat berpikir secara abstrak. Abstrak itu maksudnya berpikir yang tidak nyata. Ya, kurang perhatian terhadap lingkungan, sulit menyesuaikan diri dengan situasi termasuk berinteraksi sosial. Jadi mudah sekali sebenarnya. Ya, karena sudah ada instrumen ini. Ini sebenarnya memang selalu dirahasiakan ini karena jangan sampai instrumen ini diketahui oleh anak-anak. Ya. Ini. Jadi ini adalah alat memang khusus untuk kita yang nantinya akan melakukan proses pendampingan khusus itu. Ya, sudah, coba terus saja. Ya, ini cukup lumayan ini ya, banyak sekali. Terus, hambatan fisik dan motorik. Jadi bisa kita tahu nanti dilihat ini. Jadi kalau ini kita sudah lakukan identifikasi, nah pasti kita ketemu itu. Ya, ini kan sudah kita tahu. Ya, sudah kita tahu. Tidak semua juga ini harus kita isi. Ya, hanya sebagian yang teridentifikasi. Kalau dia tunarungu, ya berarti kita identifikasi di poin tunarungunya. Kalau kita identifikasi dia tunanetra, berarti identifikasi melalui poin tunanetranya. Ya oke lah Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang saya sampaikan. Ya. Ya, nanti kalau pemainnya diperjelas nanti ya lewat materi yang akan kita kirimkan lewat WhatsApp saja. Ya baru kita gandakan sama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dianukan Pak, boleh. Iya. Sudah boleh, sudah jam 9.12. Baik Bapak Ibu, Dewan Guru maupun tenaga pendidikan yang telah mengikuti kegiatan seminar pada hari ini, alhamdulillah telah kita dengarkan secara seksama dan bersama materi terkait dengan pendidikan inklusif. Harapannya mudah-mudahan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini ada tindak lanjut yang akan kita lakukan, minimal proses mengidentifikasi terkait dengan peserta didik kita yang sekiranya sekiranya punya berbagai macam perilaku yang mengarah kepada kebutuhan khusus tersebut. Itu harapan kita. Olehnya itu
Demikian untuk kegiatan seminar pada pagi hari ini, karena setelah ini ada beberapa lagi rangkaian pembelajaran yang akan kita lakukan. Olehnya itu, kami atas nama pengurus komunitas belajar Mahapande mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada narasumber dan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang sedang kita rencanakan, apa yang kita lakukan hari ini bisa berkah dan seterusnya bisa menambah proses pelayanan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Demikian kegiatan hari ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.